Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam On Focus. Tribuners, Israel mendadak menyerang Iran sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu melalui serangan udara. Selama 3 hari hingga kini, Senin 16 Juni 2025, menurut laporan Kementerian Kesehatan Iran, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 224 orang yang 90% diantaranya adalah warga sipil dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak. Laporan ini menyusul serangan lanjutan Israel di beberapa kota di Iran yang menurut para pejabat sebagian besar menargetkan lingkungan permukiman. Ibu kota Iran, Teheran, kembali diserang oleh Israel kemarin, Minggu 15 Juni 2025. Dikutip dari Al Jazeera, ledakan kedua kembali terdengar di Teheran yang mengindikasikan bahwa serangan Israel terus berlanjut. Korban tewas akibat serangan Israel ke Iran ini terus bertambah. Penduduk kota Teheran pun mengungsi akibat serangan udara Israel yang terus berlanjut. Rekaman video menunjukkan mobil-mobil terjebak dalam kemacetan lalu lintas berdesakan di jalan tol utama Teheran. Mereka mencari perlindungan di daerah pedesaan atau provinsi tetangga, sementara ibu kota tetap dalam status siaga tinggi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Teheran, Iran, kita sudah tersambung dengan mahasiswi Indonesia di Iran, Mbak Sayida. Halo Mbak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, Mbak, apa kabar? Bagaimana kondisinya di sana, Mbak? Terdengar jelas? Aman, Mbak, terdengar jelas. Alhamdulillah Baik. Mbak, sehat. bagaimana Mbak kondisi Aman. terkini yang Mbak lihat di Teheran, Mbak? Di Teheran sendiri, yang saya lihat di lapangan, memang situasi masih normal ya. Meskipun misalnya semalam sudah terjadi banyak dentuman-dentuman, tapi memang tidak seramai biasanya. Jadi memang ada himbauan untuk evakuasi diri sendiri atau misalnya beberapa warga yang di Teheran itu sudah pergi ke Syumol atau misalnya utaranya Teheran, sudah pergi untuk evakuasi. Masih normal tapi tidak seramai biasanya, karena memang juga hari libur. Kemudian apa tanggapan dari warga Iran, Mbak, yang Mbak ketahui pasca pemerintah Iran menyatakan secara resmi berperang dengan Israel? Bagaimana pendapat mereka, Mbak? Iya, Iran menyatakan apalagi Rahbar ya, karena yang tertinggi itu di sini adalah Rahbar Imam Khamenei itu menyatakan ketika Israel itu menyerang Iran, jadi langsung Rahbar menyatakan pernyataan sikap yang memang harus kembali. Baik, bisa disampaikan Mbak bagaimana tempat tinggal Mbak saat ini? Di mana Mbak tinggal? Misalkan di apartemen kah, di permukiman, atau mungkin di mana Mbak bisa dijelaskan dan dari Masih tempat aman, yang Mbak. diserang Apa sendiri bagaimana namanya? Mbak? Saya tinggal di asrama kampus dekat Haram Imam Khomeini dan jarak uh, dari peristiwa itu kemarin itu terjadi serangan di Palayasgah, Kilang Emas ya Mbak. Kemudian apa semua api sangat besar waktu itu karena kan memang kilang emas dan saya alhamdulillah sih masih aman bersama mahasiswa teman-teman yang lain seperti itu Mbak. Masih Ya baik Mbak, mungkin Tribuners bisa melihat bahwa koneksi internet dari Mbak Saida ini tidak begitu lancar, tidak begitu bagus. Mungkin bisa disampaikan Mbak bagaimana kondisi internet di sana, apakah ada masih terdengar pembatasan? jelas Mbak karena memang kondisi saat ini internet itu sedang dilemahkan jadi suaranya agak putus nyambung. Baik Mbak Saida, seperti yang kita lihat bersama nih Tribuners, bahwa koneksi internet sambungan wawancara kita dengan Mbak Saida sedikit terganggu karena kendala sinyal. Mungkin bisa disampaikan bagaimana sinyal di sana Mbak, apakah masih aman? Atau mungkin ada pembatasan Mbak? Masih aman, cuman ada dilemahkan karena memang ada terbatas ya, karena semuanya kan ditutup, udara dan lain sebagainya, makanya internet dilemahkan, seperti itu. Sejak kapan Mbak pelemahan internet ini dan apakah ada informasi sampai kapan dan bagaimana untuk komunikasi di dengan teman-teman atau keluarga di Indonesia sendiri bagaimana Mbak? Jadi memang sudah ada pemberitahuan internet dilemahkan, kemudian nanti dari kampus sendiri akan ada internet yang memang itu
free ya, untuk teman-teman gitu. Terus internet dilemahkan itu sejak hari Sabtu kemarin. Jadi Sabtu pagi masih aman, kemudian Jumat pagi juga masih aman, tapi di malam hari karena memang banyak dentuman-dentuman yang lewat, jadi tidak bisa koneksi sama sekali. Baik, Seperti itu sih. baik. Jadi kalau misalnya saya komunikasi dengan keluarga, misalnya saya pakai aplikasi memang kalau saya mau komunikasi dengan keluarga, saya pakai aplikasi yang memang tidak diblokir oleh pemerintah. Seperti Gmail Chat seperti itu. Baik. Baik, kemudian Mbak, seperti yang Mbak lihat bagaimana kondisi bangunan serta tempat-tempat yang mendapat serangan dari Israel? Apakah Mbak bisa jelaskan? Kondisi bangunan memang sudah hancur ya, karena memang tepat sasaran dan beberapa banyak yang sudah meninggal warga sipil. Dan warga-warga yang di Teheran juga sudah banyak mengungsi di tempat-tempat aman, misalnya ke kota lain seperti misalnya Gilan, atau misalnya kota-kota yang dianggap aman dan tidak dekat dengan area nuklir seperti itu. Selain akses internet, apakah ada lagi Mbak yang dibatasi atau dilemahkan mungkin akibat dari perang ini? Mungkin listrik kah? Atau mungkin transportasi, fasilitas umum, dan sebagainya? Oh tidak, kalau itu memang seperti metro atau kereta bawah tanah masih tetap berjalan lancar, kemudian juga aktivitas masih normal, tapi memang tidak seramai biasanya. Biasanya kan padat kan karena memang daerah kota, tapi hari ini memang diliburkan dan kemudian bank-bank juga ditutup itu selama 1 minggu, tapi memang aktivitas masih normal, masih banyak yang lalu lalang juga masih banyak, metro juga masih banyak. Metro itu kereta bawah tanah dan transportasi yang lain juga masih ada. Jadi, proses belajar mengajar di sana ini diliburkan untuk semua jenjang ya Mbak, baik yang di sekolah dasar, menengah, dan juga yang di perguruan tinggi Mbak? Tidak libur, tapi kita belajarnya melalui online, karena memang kondisi sedang seperti ini kan. Tapi kalau dari pagi sampai siang sampai sore itu aman. Mungkin karena memang dentuman itu kan adanya di malam hari ya. Jadi semua teman-teman baik baik mahasiswa maupun misalnya yang di sini itu sekolahnya itu online. Seperti yang saya tahu ya, yang ada diberitakan dan pemberitahuan. Kemudian apa Mbak imbauan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI di Teheran terhadap warga dan mahasiswa Indonesia atas situasi terkini di sana? Saya sangat mengapresiasi ya KBRI dan juga atas pertahanan memang sangat siaga dan aktif, misalnya memberikan himbauan-himbauan, misalnya tetap stay di tempat masing-masing, kemudian juga tidak, kalau memang tidak ada kepentingan, tidak keluar seperti itu, dan tetap saling berkabar satu sama yang lainnya. Mbak, bisa disampaikan Mbak ini mahasiswi di universitas apa dan mengambil jurusan apa Mbak di Teheran ini? Saya mahasiswi Universitas Ahlul Bait Internasional di Teheran, jurusan Islamic Studies. Untuk perkiraan selesai kuliahnya sendiri kapan Mbak? Sekarang saya semester 4, mungkin perkiraan selesai kuliah itu sekitar 2 tahun lagi. Karena kan 4 tahun kan kuliah. Tapi karena sekarang bisa online, jadi bisa ngerjakannya itu di rumah. Nah, untuk di asrama sendiri Mbak tinggal bersama siapa Mbak? Terus ada berapa WNI di sana Mbak yang juga satu kampus nih dengan Mbak Saida? Yang di Teheran sendiri itu kami ada berlima dengan berbagai jurusan, ada yang S1, jenjang S1, kemudian juga ada yang jenjang S2 dan S3. Jadi ada 5 orang di Teheran, di kampus saya sendiri. Oke, berarti Mbak di asrama tinggal sendirian ya Mbak ya? Di asrama sama teman-teman. Teman-teman ada 4 orang juga ya. Bukan dari Dengan Indonesia? saya berarti 5 orang. Oke, berarti itu bukan Ada dari WNI. Indonesia atau dicampur Mbak? WNI, itu WNI. WNI semua, oke baik. Apakah ada keinginan Mbak untuk pulang ke Itu dari Indonesia? Indonesia, iya. Baik, apakah ada keinginan 4 untuk orang pulang itu ke WNI Indonesia Mbak? semua. Ada, kalau misalkan memang di sini kondisi tidak kondusif lagi, kemungkinan saya ikut arahan atau himbauan dari KBRI.
gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan masih aman waktu itu. Jadi belum. Kalau sekarang melihat situasi dan kondisi memang kemungkinan mungkin akan lebih, saya tidak tahu akan ikut arahan dan himbauan dari KBRI seperti itu. Terakhir Mbak, apakah diberlakukan jam malam Mbak di sana saat ini? Tidak ada jam malam, tapi memang warga sendiri itu tidak seramai kemarin, tidak ada jam malam, tapi memang melihat sendiri dan teman, jadi paling ya cuman disuruh untuk evakuasi sendiri gitu, untuk warga sini ya. Oke, jadi memang masyarakat di sana lebih memilih untuk waspada dan hati-hati, ada kesadaran tersendiri begitu ya Mbak ya? Iya, ada kesadaran sendiri untuk evakuasi mandiri, dan itu rata-rata teman-teman atau misalnya warga di sini itu memilih untuk tempat yang aman, seperti misalnya yang dianggap aman ya, entah misalnya seperti Gilan atau misalnya Gorgon atau Mbak, tapi ada lagi yang ingin kota saya yang dianggap aman, yang tanyakan tidak ada mengenai ya. kaitannya dengan persenjataan. Baik, tapi Mbak, ini ada lagi yang ingin saya tanyakan mengenai banyaknya pengungsi dari Teheran ke beberapa wilayah yang dianggap aman. Apakah WNI sendiri ada yang melakukan pengungsian tersebut, Mbak? Atau mungkin berapa banyak Mbak masyarakat di Teheran yang melakukan pengungsian tersebut? Kalau untuk masyarakat Iran, saya kurang tahu karena memang biasanya ramai, tapi ya, aktivitas masih normal seperti biasanya, tapi tidak ramai seperti biasanya karena memang mungkin di sini juga perkantoran tutup, sedang libur gitu kan, dan melakukan apapun itu online. Gitu. Kalau untuk WNI sendiri, uh, saya kurang tahu ya, mungkin ada satu atau beberapa gitu, tapi untuk kami sendiri di kampus saya itu sangat-sangat mengikuti arahan dan himbauan dari KBRI. Baik, berarti tidak diketahui mengapa Teheran terlihat seperti sepi. Apakah mereka mengungsi atau mungkin karena melakukan evakuasi mandiri dalam artian berdiam diri di tempat aman, di rumahnya masing-masing dan sebagainya. Begitu ya Mbak ya? Iya, iya. Ya baik, terima kasih Mbak Saida atas waktunya. Tetap hati-hati dan waspada ya Mbak ya. Semoga aman selalu. Siap, terima kasih banyak. Ya, baik Tribuners, itu dia informasi mengenai bagaimana situasi terkini di Teheran, Iran pasca serangan dari Israel sejak Jumat lalu. Kita doakan semoga perang ini segera berakhir sehingga tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan di kedua belah pihak. Dan Tribuners, sekian On Focus kali ini. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.